Onsu akan sulit mendapatkan jodoh baru? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Nitendi Seradiri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Nitendi Seradiri, Ilmu Rahasia untuk Menganalisa Sisi Dalam Manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, dan untuk menyamakan frekuensi dan energi, silakan fokuskan mata kalian ke tombol hati ya. Lalu tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Ini kalau menurut analisa Nitendi Seradiri, Ruben Onsu ini adalah pria yang baik ya, bekerja keras, setia, dan sabar. Tapi kenapa setelah perceraian dengan mantan istrinya, dia seperti tertahan ya, nggak ada kabar jodoh, nggak ada angin segar, nggak ada tanda-tanda dari auranya. Ini kalau dari perspektif Nitendi Seradiri, ini jodoh bukanlah kebetulan ya. Ini adalah getaran energi yang saling tarik-menarik. Dan kalau getaran itu terganggu, maka jodoh pun akan tertunda. Oke, sekarang kita bedah ya. Dari lahirnya, ini Ruben ini tanggal 15 Agustus titik-titik ya. Lahirnya hari Senin, Neptunnya 13. Angka 13 ini angka yang sangat unik dalam numerik Lemuria. Angka ini adalah pintu peralihan antara yang lama dan yang baru. Tapi pintu ini tidak mudah untuk dilewati. Karakter Neptu 13 ini orangnya punya keteguhan yang luar biasa. Ruben adalah tipe yang sulit berubah. Dia setia pada masa lalu. Dia tidak mudah melupakan. Nah, sayangnya ini angka 13 membawa beban. Dan ini sering dikaitkan dengan tanggung jawab yang berat. Nah, masalahnya, karena Ruben ini terlalu setia pada masa lalu, pada anak-anaknya, pada keluarganya, bahkan mungkin ya, pada kenangan bersama mantan istrinya. Artis S ya. Energinya ini masih terikat pada masa lalu ya. Dan energi yang terikat pada masa lalu itu akan menghalangi datangnya energi baru, termasuk jodoh. Dalam serat kekayon, sing kakehan ngelingi bakal kakehan menteni. Ya terlalu banyak mengingat akan terlalu banyak menunggu. Ini saya juga ngeliat ada residu energi dari pernikahan lama ya. Ruben dan mantan istrinya ini kan punya ikatan yang sangat kuat ya. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara spiritual. Mereka punya anak, rumah, dan sejarah yang ya lumayan panjang ya. Apalagi ini rame ya, ada konflik di antara mereka. Nah, terus apa yang terjadi setelah perceraian? Nah, saya ngecek, energi pernikahan itu nggak serta-merta lenyap. Yang kedua, ini ada residu ya, sisa-sisa energi yang masih menempel pada sukmanya Ruben. Residu ini seperti asap yang masih mengepul, walaupun api sudah padam. Akibatnya, setiap kali ada wanita baru yang deketin Ruben Onsu, energi residu itu akan menolak secara halus. Bukan karena Ruben nggak mau ya, tapi karena sukmanya masih sibuk membersihkan diri. Dalam serat centini, sing durung resik saka lawas, ora bisa nampak anyar. Yang belum bersih dari yang lama, tidak bisa menerima yang baru. Terus saya cek dari auranya ya. Aura ini adalah energi yang terpancar dari tubuh manusia berupa warna atau cahaya. Dan saya ngelihat aura Ruben ini kan memasuki fase wuku langkir ya, energi penantian. Dan ini ada planet Venus, yaitu planet cinta, berada di posisi yang jauh, tidak ada pengaruh kuat untuk hubungan baru. Dan ngelihat dari Neptunya Ruben ini kan kalau bertemu dengan energi tahun ini 2026 ya, ini 13 plus 8 plus 21. 2 tambah 1 sama dengan 3. Angka 3 adalah angka pencarian. Ruben sedang dalam fase mencari, bukan menemukan. Dan saya analisa ke depan, Ruben akan mengalami kesulitan untuk menemukan jodoh baru dalam 6 hingga 8 bulan ke depan. Bukan karena dia tidak layak ya, tapi karena langit memang belum mengizinkan. Nah, jodohnya itu masih dalam proses. Mungkin wanita itu belum siap. Mungkin Ruben juga belum siap. Dan selain dari sisi perhitungan Nitendi Seradiri,
saya ngeliat juga ada faktor spiritual ya, juga faktor psikologis yang ya terlihat nyata lah. Yang pertama nih, Ruben masih sering membicarakan mantan istrinya dan anak-anaknya dalam wawancara. Yang kedua, dia masih merasa sakit ketika mengingat masa lalu. Yang ketiga, dia belum sepenuhnya melepaskan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, dalam Niteni Sadar Diri, luka emosional yang belum sembuh itu akan menutup aura cinta. Wanita manapun yang mendekati Ruben Onsu akan merasa ada dinding yang tidak terlihat, ada barrier. Bukan karena Ruben tidak ramah ya, tapi karena energi cintanya memang masih terluka. Nah, ini bagi sebagian praktisi spiritual mengatakan bahwa aura Ruben tertutup, padahal tidak. Nah, terus pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh Ruben ya untuk membuka pintu jodoh dan membuka auranya itu? Yang pertama, dia harus ngalap sukma, memanggil kembali sukma yang mungkin masih tertinggal di masa lalu. Yang kedua, harus melakukan ruatan diri, membersihkan residu energi dari pernikahan lama. Yang ketiga, melepas ikatan batin secara sadar, melepas ikatan spiritual dengan mantan istrinya. Yang keempat, membuka hati, tidak hanya secara fisik, tapi secara energi. Yang kelima, tentunya harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ridho dari Allah ya untuk didekatkan jodoh yang lebih baik dan lebih cocok. Dan ini kelihatannya di 2027 pertengahan ya, sebelum bulan Syawal, mudah-mudahan Ruben Onsu akan kenal dengan calon pasangan baru ya. Dan terus saja kita bergosip ya kan, ditemani kopi hitam dulu. Tinggal tunggu Guti datang ke rumah gue, dikirim satu truk sama yang punya Guti. Ya kan. Sekarang nih aku lagi memantau ya kan status si Onsu yang menaikin kemarin tentang si UBH yang mengiyakan anak-anak itu makan permen karet ya atau apa ya. Ditelepon nih sama si anak cantik yang kecil itu, telepon maknya, boleh enggak makan ini itu. Diserobot sama dia, boleh sayang, ini ngerasa bapak lu. Ngerasa bapak. Please deh, gak usah ikut campur ya. Anak-anak itu sudah punya jadwal makan ini hari ini, makan itu bulan ini gitu loh. Iya. Anak itu tuh anak-anak Chinese. Jadi aku tahu tuh anak Chinese itu tuh dijadwalkan makan-makan ini itu, enggak seperti anak kita. Orang Konoha enggak makan terserah-serah, enggak. Ya. Jadi itu mereka tuh sudah punya jadwal. Jangan ngerasa sok jadi ayah kandung kau. Malu-maluin itu, please deh. Ya jangan, gerget. Kok bisa gitu loh. Kau main serobot aja lagi emaknya. Ya namanya juga lagi bucin ya. Jadi kayak gimana gitu aturan-aturan yang sudah dia patenkan sendiri. Hampir dilanggar. Mungkin dilanggar. Karena anak itu pasti makan permen karet hari itu. Karena sudah diiyakan, dibolehkan sama si Siu Kancut ya kan. Kok bisa tuh? Please deh, jangan merasa seperti ayah kandung, nggak cocok. Ya, nampaknya di muka kita netizen ini tuh kok itu sedang gimana gitu. Ya dia sedang sok-sokan gitu. Karena apa ya, karena masih banyak yang bisa dimanfaatkan di situ. Iya kan gitu di mata kita ngelihatnya seperti itu, karena kau terlalu over apa-apa ya kan. Jadi please deh, gak usah sok menjadi ayah atau menggantikan posisi ayah, nggak cocok, sumpah nggak cocok.
cuman ya kita bergosip dulu ya kan. Aku sudah tonton video ini berulang-ulang kali pagi ini. Aku melihat perjuangan seorang ayah. Gimana ya? Ya berlinang si air mataku tuh. Nggak ngerti. Aku tuh perasaanku gini. Seorang ayah memperjuangkan anaknya sendiri kesana sini. Sementara di luar sana hujatan datang bertubi-tubi, ya, yang menghina fisik, yang tidak bersyukur atas perilaku dia sama mantan istri banyak lah. Bahkan sampai seorang adik tidak mendampingi seorang kakak yang lagi berjuang untuk anak-anak, untuk kesehatan mental anak. Mewek dong gue, ya kan? Nggak mungkin gue mewek di sini, ya kan? Karena aku orangnya terkenal cerewet, kuat, pantang untuk mengeluarkan air mata. Tapi sumpah di video ini gue cukup nggak tega melihat dia menyambangi menteri-menteri agama itu, ya mungkin untuk mendapatkan hak asuh anak. Iya kan, kita nggak tahu ya, tapi yang pastinya aku ngelihat video itu gue mewek ya, karena udah dari tadi aku ngelihatnya. Ya Allah, mudah-mudahan yang terbaik guys, mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi untuk anak-anak itu, yes, untuk anak-anak itu. Cuman ya kita bergosip dulu, bergosip dan terus saja kita bergosip ya kan. Belum tentu anak-anaknya mau milih sama si RO. Eda buka kacamata Eda, kebesaran kacamata dari muka itu Eda. Eda, kalau masalah mau nggak mau urusan belakang. Toh juga kemarin ya kan orang tuanya berpisah, anak pun nggak mau mereka ada perpisahan itu. Tapi apa yang terjadi? Hidup ini tetap berjalan, nggak akan mundur ke belakang, nggak akan maju ke depan hidup ini. Iya kan, Eda beli otak itu tuh, aduh, apakah Eda butuh reinkarnasi dulu biar Eda pintar gitu? Kacamata digedein, otak dikecilin, gimana sih? Makanya kalau makan udang, tainya jangan dimakan, ya kan? Kayak gitu dah, kayak gitu loh. Masalah mau nggak mau, urusan belakang itu, ya kan? Yang penting nih, sekarang ini, siapa yang akan memenangkan? Itu loh hak asuh anak itu. Dan otomatis, ya kan, yang akan memenangkan mereka yang pantas. Ya di mata Allah, udah, ya kan? Si Eda mah kacamata digedein, otak dikosongin, gigitnya. Cuman ya kita bergosip dulu, bergosip dan terus saja bergosip ya kan. Kalian sudah lihat belum posternya film baru Siu? Apa judulnya itu? Bunga di Tepi Jurang apa itu? Aku sebenarnya tuh nggak mau tahu siapa pemainnya, judulnya apa, nggak mau tahu. Karena ada apa? Karena ada Siu BH. Aku tuh orangnya konsisten aku orangnya. Jadi kalau aku nggak suka sama seseorang, ya kan, aku nggak suka semuanya. Entahkah dia main film, jungkir balik, iklan, apalah, nggak aku suka. Nggak
dan nggak akan itulah aku. Kenapa ini produsernya atau rumah produksi ini film ini menghilangkan si BH di itu posternya itu? Kenapa? Udah tahu ini kalau netizen sudah nggak mau nonton film ini kan, makanya dari awal lihat dulu gerak-gerik aktor-aktor yang akan ya kan main di film-film kita. Ini khusus nih rumah produksi, lihat dulu aktor aktrisnya itu. Masa aktornya dia nggak mau, aku nggak mau nonton, aku nggak mau, kamu incer nggak mau, aku pokoknya nggak, sekali nggak, tetap nggak, kecuali Eda kalau Eda pasti nonton dia kan suka yang birahi, suka mereka, suka itu. Kalau aku tidak, nih ya, kenapa dihilangkan? Nggak akan aku tonton itu. Nggak akan aku mau tahu gimana ceritanya. Ya, sekalipun di situ mungkin ada orang-orang atau aktor-aktor yang aku suka, ya kan, aku ngefans, tapi tidak lagi, ya kan, nggak mau lagi aku. Jadi aku tidak akan mau tahu tentang film itu sak bodoh teuing, oke? Cuman ya kita begosip dulu, bagosip dan terus saja begosip ya. Kalian sudah lihat belum posternya film baru Siu? Apa judulnya itu? Bunga di Tepi Jurang apa itu? Aku sebenarnya tuh nggak mau tahu siapa pemainnya, judulnya apa. Nggak mau tahu karena ada apa? Karena ada Siu BH. Aku tuh orangnya konsisten. Konsisten aku orangnya. Jadi kalau aku nggak suka sama seseorang, ya kan, aku nggak suka semuanya. Entahkah dia main film, jungkir balik, iklan, apalah, nggak aku suka. Nggak akan dan nggak akan itulah aku. Kenapa ini produsernya atau rumah produksi ini film ini menghilangkan si BH di itu posternya itu? Kenapa? Udah tahu ini kalau netizen sudah nggak mau nonton film ini kan, makanya dari awal lihat dulu gerak-gerik aktor-aktor yang akan ya kan main di film-film kita. Ini khusus nih rumah produksi, lihat dulu aktor aktrisnya itu. Masa aktornya dia nggak mau, aku nggak mau nonton, aku nggak mau, kamu incer nggak mau, aku pokoknya nggak, sekali nggak, tetap nggak, kecuali Eda kalau Eda pasti nonton dia kan suka yang birahi, suka mereka, suka itu. Kalau aku tidak, nih ya, kenapa dihilangkan? Nggak akan aku tonton itu. Nggak akan aku mau tahu gimana ceritanya. Ya, sekalipun di situ mungkin ada orang-orang atau aktor-aktor yang aku suka, ya kan, aku ngefans, tapi tidak lagi, ya kan, nggak mau lagi aku. Jadi aku tidak akan mau tahu tentang film itu sak bodoh teuing, oke?